Dalam keadaan normal, siapapun yang mengkhianati FBI dengan menikahi seorang teroris yang seharusnya mereka selidiki akan menghadapi konsekuensi hukum yang berat. Namun, dalam kasus ahli bahasa FBI Daniela Green, hasilnya sangat berbeda. Bahkan, beberapa orang mungkin mengatakan terlalu ringan. Anda mungkin tidak mengenal kasus Daniela Green karena kasus ini tidak dipublikasikan. Kurangnya perhatian media ini dapat dikaitkan dengan potensi rasa malu yang ditimbulkan kasus ini bagi FBI karena mengungkap pelanggaran serius terhadap keamanan nasional. Lembaga tersebut yang memiliki mandat untuk mengidentifikasi, melacak, dan menetralkan simpatisan ISIS serta ancaman teroris lainnya di Amerika Serikat, justru menghadapi sorotan karena salah satu pegawainya sendiri yang memiliki izin keamanan nasional tingkat sangat rahasia. Meskipun tindakannya, Green lolos dari hukuman penjara panjang yang biasanya dijatuhkan kepada individu yang menjadi istri dari pelaku terorisme. Dan ungkapan penyesalan serta rasa bersalahnya tampaknya berperan besar dalam perlakuan yang relatif ringan dari sistem peradilan terhadap dirinya. Dalam video ini kita akan membahas kisah Daniela Green, istri ISIS yang hampir tak diketahui orang yang sekarang kini telah bebas. Green lahir di Cekoslowakia dan menghabiskan masa kecilnya di Jerman. Setelah menikah dengan seorang tentara Amerika Serikat, dia pindah ke Amerika Serikat, di mana dia melanjutkan pendidikan tinggi. Dia meraih gelar magister dalam bidang sejarah dari Universitas Clemson, menunjukkan latar belakang akademisnya yang kuat dan kecintaannya pada studi sejarah. Kemampuan Green dalam berbahasa Jerman secara fasih membuatnya sangat cocok untuk berkarir di Biro Investigasi Federal. Dan pada tahun 2011, dia mulai bekerja sebagai linguis kontrak, menggunakan kemampuan bahasanya untuk membantu berbagai penyelidikan. Pada Januari 2014, saat bekerja di kantor FBI Detroit, Green ditugaskan dalam peran investigatif yang berfokus pada kasus yang menyita perhatian publik yang melibatkan seorang teroris Jerman yang disebut dalam dokumen pengadilan sebagai individu A. Sekarang telah terungkap bahwa individu A bukanlah teroris biasa. Dia adalah Dennis Kuspert, seorang perekrut ISIS terkemuka secara daring. Kuspert yang sebelumnya dikenal sebagai Deiso Dasodok adalah seorang rapper Jerman yang meraih kesuksesan yang lumayan di negara asalnya sebelum masuk Islam pada tahun 2010. Setelah masuk Islam, dia bergabung dengan kelompok Islam radikal bernama Dakwah Religion dan mengadopsi nama Abu Malik serta mulai tampil sebagai penyanyi nasyid vokal, menggunakan bahasa Jerman untuk menyanyikan lagu-lagu keagamaan atau moral Islam. Namun ia segera menjadi kontroversial karena secara terbuka mendukung pasukan mujahidin Islam di wilayah seperti Afghanistan, Irak, Somalia, dan Chechnya, serta menyebut Berlin sebagai Poete Kufa Metropol, metropolis kafir lainnya. Dan dalam beberapa lagunya, dia secara terbuka memuji Usamah bin Laden. Kasbart juga terlibat dengan Mohammed Mahmud yang juga dikenal sebagai Abu Usamah al-Gharib, seorang tokoh yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dari Mesir. Mahmud mendirikan Global Islamic Media Front dan kelompok militan jihadis Milatu Ibrahim yang kemudian dilarang oleh otoritas Jerman. Meskipun diawasi dengan ketat, Kasbart berhasil meninggalkan Jerman menuju Mesir, di mana ia menjalani pelatihan senjata api di sebuah kamp militan sebelum melanjutkan ke Libya untuk pelatihan lebih lanjut. Pada Agustus 2013, ia muncul dalam sebuah video bertempur bersama kelompok militan Junud al-Syam selama Perang Saudara Suriah melawan pasukan yang setia kepada Bashar al-Assad. Ia mengambil nama samaran Abu Talha al-Almani, dan pada September 2013, ia dilaporkan terluka dalam sebuah serangan udara di Suriah. Ia terus membagikan rekaman video dan pesan secara daring dalam bahasa Jerman, mendorong partisipasi aktif dalam jihad dan penerapan hukum syariah. Pada November 2013, otoritas Jerman melalui Badan Kepolisian Kriminal Federal dan Kementerian Luar Negeri mengeluarkan peringatan tentang potensi serangan oleh Kasbart terhadap institusi Jerman yang beroperasi di Turki. Harian Nasional Die Welt melaporkan bahwa Kuspert bisa menggunakan kendaraan yang dipenuhi bahan peledak. Dalam video berikutnya, Kuspert membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa menargetkan Jerman bukanlah tujuannya. Menjelang akhir 2013, Kuspert telah meninggalkan Junud al-Syam dan bergabung dengan negara Islam, serta ikut serta dalam pertempuran pertama di ladang Gashir pada Juli 2014 melawan pasukan bersenjata Suriah. Pada November 2014, sebuah video dirilis oleh kelompok aktivis, Dear Ezori is being slaughtered silently, yang memperlihatkan anggota IS mengeksekusi dan memenggal pria tak bersenjata dengan Kasbart memegang kepala yang telah dipenggal.
Green ditugaskan untuk menyelidiki aktivitas Cuthbert dan mengidentifikasi beberapa akun daring serta nomor telepon yang ia gunakan untuk menyebarkan propaganda. Analisis mendalamnya dan akses eksklusif ke akun Skype penting yang terkait dengan Cuthbert memberikan wawasan berharga tentang operasinya, mengungkap metode yang ia gunakan untuk merekrut individu dan menyebarkan pesan ekstremis secara daring. Dan kontribusinya sangat penting dalam memahami implikasi yang lebih luas dari radikalisasi di ruang digital. Namun tanpa sepengetahuan siapapun, Daniela telah menjalin hubungan romantis dengan Cuthbert dan menggunakan akun Skype yang hanya bisa diakses olehnya untuk berkomunikasi langsung dengannya. Hubungannya dengan Cuthbert menjadi begitu kuat sehingga pada bulan Juni 2014, saat masih menikah dengan suaminya yang berkewarganegaraan Amerika, dia mengajukan formulir laporan perjalanan luar negeri FBI yang dipalsukan. Dalam dokumen ini, dia memberikan keterangan palsu tentang tujuan perjalanannya, mengklaim bahwa dia pergi ke Munich, Jerman untuk liburan sekaligus kunjungan pribadi bersama orang tuanya. Namun kenyataannya sangat berbeda. Pada tanggal 23 Juni, Green naik penerbangan satu arah ke Istanbul, Turki, di mana dia sudah memesan kamar di Hotel Ergufan. Dari sana, dia melakukan perjalanan ke kota Gaziantep, sekitar 20 mil dari perbatasan Suriah. Selama berada di Gaziantep, dia memberitahu Cuthbert dan dengan bantuan dari pihak ketiga yang diatur olehnya, Green berhasil menyeberangi perbatasan ke Suriah. Tak lama setelah kedatangannya, dia menikah dengan Dennis Cuthbert. Jika itu saja belum cukup sebagai pengkhianatan, dia juga memberitahunya tentang penyelidikan yang sedang dilakukan terhadap aktivitasnya. Namun, dalam beberapa minggu setelah pernikahan mereka, Green mulai merasakan keraguan besar tentang keputusannya, dan akhirnya menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Merasa semakin terisolasi dan kewalahan, dia meminta bantuan melalui email yang dikirim dari lokasinya di Suriah. Pada tanggal 8 Juli, dia mengungkapkan kegelisahannya dengan mengatakan, "Aku lemah dan tidak tahu lagi bagaimana menghadapi semuanya. Kali ini aku benar-benar membuat semuanya berantakan." Pada tanggal 22 Juli 2014, situasi Green belum membaik, dan dia menyampaikan ketakutannya lebih lanjut dalam email lain dengan mengatakan, "Tidak tahu apakah mereka sudah memberitahumu, tapi aku mungkin akan masuk penjara untuk waktu yang lama jika aku kembali. Tapi itulah hidup." Pengakuan ini mencerminkan betapa seriusnya pengkhianatannya dan konsekuensi yang dia perkirakan akan dihadapinya saat kembali ke Amerika Serikat. Setelah sekitar 1 bulan di Suriah, Green berhasil menemukan cara untuk meninggalkan negara yang dilanda konflik itu dan berhasil kembali ke Amerika Serikat. Namun kepulangannya langsung disambut dengan penangkapan pada 8 Agustus berdasarkan surat perintah rahasia yang telah dikeluarkan oleh otoritas federal hanya seminggu sebelumnya, pada 1 Agustus. Penangkapan ini menandai awal dari perjuangan hukum yang berat saat dia menghadapi konsekuensi dari pilihannya selama berada di luar negeri. Pada November 2014, dengan Green dalam tahanan dan bekerja sama dengan pemerintah, jaksa penuntut meminta agar berkas pengadilan tetap dirahasiakan. Mereka mengklaim bahwa publisitas terkait penangkapan terdakwa atau tuduhan terhadapnya akan sangat mungkin menimbulkan bahaya langsung bagi pihak, saksi, atau orang lain, serta kemungkinan besar bahwa penyelidikan yang sedang berlangsung akan sangat terancam. Yang terjadi kemudian adalah serangkaian sidang rahasia dan pengajuan dokumen pengadilan secara tertutup. Green memutuskan untuk sepenuhnya bekerja sama dengan otoritas federal terkait keterlibatannya dalam terorisme internasional. Dan pada bulan Desember 2014, dia mengaku bersalah atas tuduhan memberikan pernyataan palsu yang berkaitan dengan aktivitas terorisme. Jaksa mencatat bahwa meskipun tindakannya sangat serius dan hampir saja dikenai dakwaan yang lebih berat, mereka meminta hukuman yang lebih ringan karena kerjasama Green yang sangat luas dalam penyelidikan tersebut. Mereka menggambarkan bantuannya sebagai sesuatu yang signifikan, berlangsung lama, dan sangat berarti, menunjukkan bahwa dia memberikan informasi berharga dalam jangka waktu yang panjang. Sebagai hasil dari kerjasama ini, Green dijatuhi hukuman hanya 2 tahun penjara federal. Hukuman ini jauh lebih singkat jika dibandingkan dengan rata-rata 13,5 tahun yang biasanya dijatuhkan kepada warga Amerika yang dihukum karena pelanggaran serupa yang terkait dengan ISIS. Sebulan setelah Green diam-diam mengaku bersalah, sebuah item muncul di Federal Register pemerintah AS Serikat tentang pria yang pernikahannya dengan Green hanya diketahui oleh segelintir orang. Itu adalah sebuah pemberitahuan dari Menteri Luar Negeri saat itu, John F. Kerry, tertanggal 9 Januari 2015. Isi pemberitahuan itu berbunyi, "Saya dengan ini memutuskan bahwa individu yang dikenal sebagai Dennis Cuthbert, juga dikenal sebagai Dennis Mamadou Cuthbert, juga dikenal sebagai Abu Mamadou,
juga dikenal sebagai Abu Talha. Warga Jerman tersebut telah melakukan atau berisiko besar melakukan tindakan terorisme yang mengancam keamanan warga negara Amerika Serikat atau keamanan nasional, kebijakan luar negeri atau ekonomi Amerika Serikat. Pernyataan itu menyebut Cuthbert sebagai propagandis sukarela bagi kekejaman ISIS dan mengatakan bahwa dia tampaknya adalah seorang perekrut dengan penekanan khusus pada merekrut penutur bahasa Jerman ke organisasi teroris tersebut. Buletin tersebut tidak menyebutkan bahwa dia baru-baru ini menikahi seorang pegawai FBI. Namun beberapa hari setelah buletin itu dipublikasikan, sebuah surat kabar Jerman menerbitkan laporan yang mengatakan Cuthbert telah menikahi seorang mata-mata FBI. Laporan tersebut tidak menyebutkan nama mata-mata itu dan secara keliru menggambarkan operasi tersebut sebagai plot yang disetujui FBI di mana Cuthbert ditipu, bukan sebagai tindakan seorang pegawai nakal yang melanggar hukum dan mengkhianati negaranya dalam prosesnya. Tak lama setelah itu, beberapa media berita lain juga memuat cerita yang salah tersebut. Pada Oktober 2015, Pentagon mengatakan Cuthbert telah tewas dalam serangan udara di dekat kota Raqqa, Suriah Utara. Namun mereka mencabut klaim ini pada 3 Agustus 2016 dan meyakini Cuthbert selamat dari serangan tersebut. 1 hari kemudian, Green dibebaskan dari penjara federal dan mulai bekerja sebagai pramutamu di lounge hotel. Sampai surat kabar memberitakan kisah ini pada tahun 2017, sangat sedikit orang di luar pihak berwenang yang mengetahui detail sebenarnya dari kasus ini. Dan sekarang diyakini Greenwich. Kerahasiaan Green dijaga bukan hanya demi keselamatannya sendiri, tetapi juga untuk menyelamatkan FBI dari rasa malu. Pada tahun 2017, dia memberikan wawancara singkat kepada CNN dengan menyamar. Tetapi dia takut untuk membahas kasusnya lebih lanjut karena dia percaya keselamatan keluarganya akan terancam jika dia melakukannya. Keberadaan dan penampilan terkininya tidak diketahui. Ketika kasus ini akhirnya terungkap, banyak orang yang tidak percaya bagaimana seseorang yang mengkhianati kepercayaan publik, merongrong para pejabat yang memberinya izin keamanan, dan membahayakan rekan-rekannya serta mengorbankan keamanan nasional bisa menerima hukuman yang begitu ringan. Secara historis, individu yang hanya mencoba pergi ke Suriah untuk bergabung dengan negara Islam telah menghadapi hukuman penjara yang jauh lebih berat dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Green. John Kirby, mantan pejabat Departemen Luar Negeri, mengungkapkan keterkejutan mendalam bahwa Green berhasil masuk ke Suriah. Dia menyarankan bahwa upaya seperti itu kemungkinan besar memerlukan izin dari pimpinan ISIS tingkat tinggi, dengan mencatat bahwa sebagian besar orang asing yang mencoba masuk ke wilayah yang dikuasai ISIS biasanya berisiko dipenggal setibanya di sana. Tampaknya Daniela Green berhasil lolos dari konsekuensi berat dalam banyak hal. Dia tidak hanya berhasil selamat dari perjalanannya melewati zona perang dan kembali meninggalkan suaminya yang teroris, tetapi dia juga mendapatkan hukuman yang lebih ringan hanya dengan menunjukkan penyesalan atas tindakannya yang telah membahayakan seluruh negara. Kisah ini terasa seolah-olah diambil langsung dari novel Mata-Mata. Seorang ahli bahasa FBI yang ditugaskan untuk melacak seorang anggota ISIS diam-diam jatuh cinta padanya, menyusup ke wilayah ekstremis untuk menikah dengannya, lalu dengan cepat menyesal dan kemudian melarikan diri kembali ke rumah untuk menghadapi hukum. Bahkan pejabat kontraterorisme berpengalaman menggambarkannya sebagai salah satu kegagalan keamanan internal yang paling luar biasa yang pernah mereka lihat.